Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 10. Lo Qianwei. Han membentak, marahnya bukan main. Belum pernah dia menceritakan riwayatnya kepada siapapun juga, dan kalau dia mau menceritakan tentang ayahnya dan keluarganya kepada kakek ini hanyalah karena ia tahu betul bahwa orang yang perutnya sudah tertembus pedang itu takkan dapat hidup lebih lama lagi. Akan tetapi, dia yang sudah berterus terang menceritakan, malah ditertawakan. Inilah yang benar-benar dapat disebut boceng li, tak tahu aturan. Akan tetapi kakek itu tidak peduli, malah tertawa terus dan berkata-kata seorang diri. Hahaha, hukum karma. Jai Huasian, engkau tak dapat lari dari kenyataan. Engkau orang sesat, datuk sesat, hukum karma pasti mengejarmu, betapapun engkau baik terhadap kami. Hukum karma akan mengejar setiap manusia, semua perbuatan jahat akan menimbulkan akibat, buah daripada pohon perbuatan sendiri akan dipetik sendiri. Seperti juga kami berdua mungkin lebih sesat daripada engkau, maka buahnya pun lebih pahit. Ah! Kakek itu kini menangis terisak-isak. Kakek, kenapa menggali hal-hal lampau? Tidak, buah yang kita petik tidak begitu pahit. Engkau mati di tanganku, aku mati di tanganmu, kita menemukan kembali cinta kasih, di ambang maut. Kita mati dalam cinta. Alangkah bahagianya. Dengan napas terengah-engah nenek itu memeluk leher kakek itu dan mencium bibirnya. Mereka berciuman seperti dua orang muda yang sedang diamuk asmara, berciuman mulut dengan mesra, sedangkan darah menetes-netes dari mulut mereka. Kini Han berdiri melongo. Kemarahan dan penasaran di hatinya lenyap tak berbekas seperti awan ditiup angin. Ia terheran-heran dan memandang terbelalak, menyaingi sepasang mata lulu yang sejak tadi terbelalak penuh kengerian. Akan tetapi nenek itu sudah hampir putus napasnya, tidak kuat berciuman lama, dan ia terengah-engah, meletakkan kembali pipi kirinya di atas pundak si kakek, bibirnya merah sekali, merah terkena darah, darahnya sendiri dan darah kakek itu. Bibirnya tersenyum, penuh kebahagiaan, penuh pasrah, seperti seorang bayi akan tidur di pangkuan ibunya. Moi. Anak ini cucunya. Kita berikan saja kepadanya, ya. Terserah, Koko. Terserah kepadamu. Lekas berikan. Aku sudah ingin sekali melayang pergi bersamamu, Koko. Kakek itu kini dengan tangan menggigil merogoh sakunya di sebelah dalam jubahnya, dan tangan kirinya mengeluarkan sebuah kitab dari saku bajunya, sedangkan tangan kanannya meraba-raba dan merogoh saku di balik baju si nenek, mengeluarkan sebuah kitab pula yang sama bentuk dan warnanya, kekuning-kuningan. Ia menumpuk dua buah kitab itu di tangan kirinya lalu berkata, suaranya sungguh-sungguh, namun lemah sekali. Dengar, anak yang bernama Sihan. Dengarlah baik-baik, berlututlah. Suara yang lemah menggetar itu mempunyai wibawa yang luar biasa dan Han tak dapat membangkangnya. Ia tahu bahwa saat kematian kakek dan nenek itu sudah dekat sekali, maka demi menghormat dua orang yang hendak mati, ia pun berlututlah. Lulu yang tidak disuruh berlutut, namun juga dapat merasakan suasana penuh kengerian dan ketegangan ini, merangkap kedua tangan di depan dada, penuh hormat dan takut-takut. Dengan tangan gemetar, kakek itu mengangsurkan tangan kirinya yang memegangi dua buah kitab kuning. Kau terimalah ini. Kau simpan baik-baik dalam bajumu. Lekas. Jangan bertanya, simpan dulu, nanti ku beri penjelasan. Han tidak diberi kesempatan membantah dan seperti ada sesuatu yang menggerakkan hatinya anak ini menerima sepasang kitab yang kecil itu, langsung ia masukkan ke balik bajunya. Dekatkan telingamu. Han menggeser lututnya, mendekat dan mendengar mulut kakek itu berbisik lirih di dekat telinganya. Tambah 1 titik di kiri, tambah 2 coretan melintang, buang 2 titik di bawah, buang 1 coretan menurun. Sudah mengertikah engkau? Han mengangguk dan mencatat pesan itu di dalam hatinya, sungguh pun ia sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Simpan kitab-kitab itu dan kalau kelak kau dapat bertemu dengan Jai Huasian, berikan kepadanya berikut pesan yang kubisikkan tadi. Berjanjilah sebagai seorang jantan untuk memenuhi pesan kami berdua, pesan dua orang yang mau mati. Kembali Han penasaran. Tidak percayakah kakek ini kepadanya? Aku berjanji, Lo Qianwei. Kakek itu menarik napas panjang, agaknya hatinya menjadi lega.
Keadaannya sudah makin lemah terutama nenek itu yang kini benar-benar sudah seperti orang tertidur pulas. Kakek itu mengerahkan tenaga, mengembangkan dada, lalu berkata, suaranya tidak selemah tadi, penuh semangat. "Sihan, dengarkan baik-baik, tiada banyak waktuku. Ketahuilah, kami berdua yang dikenal sebagai Siang Mokiam, sepasang pedang iblis. Tidak ada datuk persilatan yang tidak mengenal kami berdua. Kami datang dari utara, menjaga di 4 penjuru. Aku Chan Jikun bukan sombong, mungkin aku sendiri atau sumoiku Oke Yanhua ini masih dapat ditandingi orang, akan tetapi kalau kami berdua bergabung menjadi satu, aku si iblis jantan dan dia ini si iblis betina, tidak akan ada orang yang mampu mengalahkan kami. Juga Koelo Jin tidak mampu." Untuk terakhir kalinya kakek yang bernama Chan Jikun itu terbelalak heran. "Engkau tahu pula akan Koelo Jin?" "Hanya mendengar penuturan orang lain. Akan tetapi aku memang bermaksud hendak mencari Koelo Jin," jawab Han Han sederhana dan sejujurnya. "Engkau memang anak yang aneh, dan aku makin percaya bahwa kakekmu lah Jai Huasian itu. Kulanjutkan penuturanku selagi aku masih kuat bicara. Kami Suheng dan Sumoy, seperti engkau saksikan sendiri, saling mencinta dan kelihatannya rukun dan saling membela, saling membantu, saling melindungi. Sayang sekali, kenyataannya selama puluhan tahun tidaklah demikian. Kami tidak bisa menjadi suami istri, tidak bisa menikah karena sumpah kami di depan guru kami." "Sumpah apakah, Lo Qianwei?" Han Han bertanya, tertarik hatinya. Juga Lulu yang masih berdiri di belakang Han Han, mendengarkannya dengan hati tertarik dan berkurang rasa ngerinya. Keadaan yang bagaimana mengerikan sekalipun akan kalah oleh biasa, lama-kelamaan hati akan terbiasa juga. "Guru kami menyumpah bahwa murid-muridnya tidak boleh menikah, kalau dilanggar harus ditebus nyawa." "Ih, kejam," seru Lulu. "Karena itu, biarpun saling mencinta, kami berdua tidak dapat mengikat tali perjodohan. Hal ini membangkitkan semacam kedukaan, kekecewaan dan akhirnya berubah menjadi kebencian. Kami lalu mulai mengumbar nafsu kebencian ini, kami saling berlomba berebut untuk membunuh-bunuhi orang yang dianggap jahat. Kami tidak pandang bulu, dan karena itulah kami dikenal sebagai sepasang pedang iblis yang telengas. Dusun ini adalah sarang berandal. Dahulu, puluhan tahun yang lalu kami berdua hampir celaka oleh kecurangan perampok-perampok ini, untung ada Jai Huasian yang menolong kami. Karena itu, hari ini kami yang kebetulan mendapatkan sarang mereka, datang membasmi mereka. Akan tetapi, kembali kami saling berlomba dan akhirnya kami tidak hanya bersaing, melainkan saling serang sehingga akhirnya. Engkau lihat sendiri akibatnya, suara kakek itu mulai lemah. Nenek itu membuka mata dan berkata, suaranya seperti orang berbisik. "Memang, jodoh antara kira harus ditebus dengan nyawa, Koko. Dan aku girang sekali. Aku bahagia." Kakek itu mencium kening nenek itu. "Sihan. Tian, Tuhan, telah mengirim engkau sebagai ahli waris kami. Kalau engkau tidak dapat menemukan Jai Huasian, sepasang kitab itu kuberikan kepadamu. Engkau mulai saat ini menjadi murid kami, dan aku girang mempunyai murid seperti engkau." Han Han yang tahu bahwa dua orang itu takkan bebas dari kematian, tidak mau mengecewakan mereka. Gurunya sudah banyak. Lau Pangcu, Ma Bin Lomo dan yang terakhir Toat Beng Chiu Xianli. Sekarang ditambah lagi dengan sepasang pedang iblis ini, tidak mengapalah. Ia lalu menelungkup sebagai penghormatan dan mengangguk-anggungkan kepalanya. Tecu, murid, menghaturkan terima kasih kepada Suhu dan Subo, ibu guru. Akan tetapi kakek itu sudah tidak mempedulikannya karena kini ia mengalihkan perhatiannya kepada nenek itu. Mereka kembali saling rangkul, saling mencium dan mereka menghembuskan napas terakhir dalam keadaan seperti bersandar pada meja batu dan kalau saja tidak ada sepasang pedang yang menancap dan menembus tubuh mereka, tentu mereka itu disangka sebagai dua orang yang sedang tenggelam dalam permainan cinta. Suhu, Subo. Han Han mengguncang-guncangkan tubuh mereka, seperti orang hendak membangunkan dua orang dari tidur nyenyak. Namun mereka berdua itu tidak akan bangun lagi dan guncangan tubuh mereka itu membuat rangkulan terlepas dan tubuh mereka terguling, satu ke kanan satu ke kiri. Mereka sudah mati. Oh. Lulu menahan isaknya, merasa ngeri kembali karena baru sekarang selama hidupnya ia melihat orang menghembuskan napas terakhir. Aku harus mengubur mereka. Hayo kita pergi. Hanko, aku takut sekali.
Nanti dulu, Lulu. Aku harus mengubur jenazah mereka. Mereka ini adalah Suhu dan Subo. Aku tidak mau menjadi seorang murid yang tidak mengenal budi. Tunggulah sebentar, kalau begitu, mari kubantu engkau, Hanko. Dua orang anak itu lalu bekerja keras menggali sebuah lubang di bawah pohon dalam taman itu. Untung bahwa Han memiliki tenaga besar yang tidak disadarinya, sehingga dalam waktu beberapa jam, setelah matahari naik tinggi, tergalilah sebuah lubang cukup besar. Lulu juga membantunya, mempergunakan dua buah cangkul yang mereka temukan di dusun yang sudah terbakar itu. Pedang-pedang itu bagus sekali, bisik Lulu. Han menggeleng kepala. Untuk apa pedang bagi kita, Moi? Pedang itu adalah pedang mereka dan agaknya mereka itu senang sekali terbunuh dengan pedang masing-masing. Biarlah kita mengubur mereka berikut pedang-pedangnya. Lulu tidak berani membantu ketika Han mengangkat tubuh dua orang tua itu, satu demi satu, ke dalam lubang. Akan tetapi ia membantu dengan rajin ketika Han menguruk lubang itu dengan tanah galian. Selesailah penguburan sederhana itu, dan Han lalu berlutut memberi hormat untuk terakhir kalinya di depan makam suami istri yang menjadi gurunya. Lulu juga ikut-ikutan berlutut memberi hormat. Sekarang kita harus cepat pergi dari sini, kata Han. Sebetulnya Lulu telah lelah sekali bekerja setengah hari dan tidak makan, hanya minum air yang bisa mereka dapatkan di bekas dusun itu. Akan tetapi karena ia merasa ngeri untuk berdiam lebih lama lagi di dusun yang penuh mayat bergelimpangan, ia merasa girang diajak pergi dan setengah berlari mereka keluar dari dusun yang terbasmi habis oleh keganasan sepasang manusia aneh itu. Setelah agak jauh dari dusun itu, Han teringat bahwa keadaannya tadi amatlah berbahaya. Puluhan mayat berada di dalam dusun yang terbakar habis, dan yang hidup hanyalah dia dan Lulu. Bagaimana kalau sampai ada orang lain datang ke dusun itu? Tentu dia dan Lulu akan disangka menjadi penyebab kejadian mengerikan itu. Berpikir demikian, ia lalu memegang tangan Lulu dan diajaklah anak itu berlari. Aduh. Perlahan-lahan, Koko. Kakiku sakit. Akan tetapi Han yang kini sadar akan bahaya yang mengancam mereka kalau sampai ada orang tahu, segera berjongkok dan berkata, "Lekas, mari ku gendong." Lulu sudah merasa lelah sekali, lelah karena semalam tidak tidur, ditambah tadi bekerja keras menggali kuburan, terutama sekali karena mengalami ketegangan hebat. Maka giranglah hatinya ketika kakak angkatnya hendak menggendongnya. Tanpa banyak cakap ia lalu merangkul leher Han dari belakang dan mengempit pinggang kakaknya dengan kedua kaki. Han bangkit berdiri lalu lari secepatnya. Tubuh Lulu yang hangat menempel tubuhnya membuat hatinya merasa girang sekali, merasa bahwa kini ada orang yang menyayangi, yang juga amat disayangnya dan yang harus ia lindungi. Keluarganya sudah habis, dan kini semua rasa sayang terhadap keluarganya itu ia tumpahkan kepada diri Lulu. Sambil merangkul kedua kaki adik angkatnya, ia berlari terus tanpa mengenal lelah. Ia harus pergi sejauh mungkin dari bukit di mana terdapat dusun perampok yang terbasmi habis itu. Sambil berlari, Han teringat akan semua peristiwa tadi. Ia bingung dan terheran-heran. Benarkah kakeknya adalah orang yang berjuluk Jai Huasian itu? Kalau benar, mengapa ayahnya atau ibunya tidak pernah bercerita tentang kakeknya? Pernah ia bertanya tentang kakeknya, namun ayahnya hanya mengatakan bahwa kakeknya sudah pergi jauh tak diketahui tempatnya semenjak ayahnya masih kecil. Yang ia ketahui hanya bahwa kakeknya itu bernama Si Hoat. Agaknya tidak mungkin kalau kakeknya itu adalah seorang sakti dan aneh seperti mendiang Chan Jikun si iblis jantan, atau seperti Kang To Ukui dan datuk-datuk lain. Kalau kakeknya seorang sakti, sedikitnya tentu ayahnya seorang yang berkepandaian pula. Akan tetapi ayahnya. Hatinya kecewa sekali kalau ia teringat akan ayahnya. Teringat akan segala peristiwa yang menimpa ayahnya. Ayahnya memang tewas sebagai seorang gagah yang membela keluarga. Akan tetapi seorang gagah yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kepandaian silat. Ayahnya seorang lemah. Mungkinkah ayahnya putra seorang sakti? Jai Huasian, dewa pemetik bunga, sudah banyak ia baca, dan ia tahu apa artinya seorang Jai Huaket, penjahat pemetik bunga, yaitu seorang penjahat cabul yang suka memperkosa wanita. Biarpun sakti dan berilmu tinggi, akan tetapi jahat. Dan dia menjadi cucu seorang penjahat cabul? Tak mungkin. Dan ia tidak sudi. Tentu hanya kesalahan tafsir belaka. Bukan. Dia bukan cucu Jai Huasian.
Akan tetapi, dia harus memenuhi permintaan sepasang pedang iblis tadi yang telah menjadi gurunya, dia harus mencari Jaihwasian dan menyerahkan sepasang kitab ilmu pedang itu. Apa pula rahasianya? Han Han memiliki daya ingatan yang amat kuat. Ketika ia mengenangnya kembali, terngiang di telinganya bisikan Chan Ji Kun si iblis jantan. Tambah 1 titik di kiri, tambah 2 coretan melintang, buang 2 titik di bawah, buang 1 coretan menurun. Dia tidak tahu apa artinya ucapan itu, akan tetapi dia harus menghafalnya dan tak boleh melupakannya, karena ucapan rahasia itu harus disampaikan pula kepada Jaihwasian bersama sepasang kitab ilmu pedang. Akan tetapi kemana ia harus mencari Jaihwasian? Dan kemana ia harus pergi? Suhunya yang kedua, Mahabin Lomo tentu akan mencarinya dan kalau ia sampai ditangkap, celakalah. Dia harus pergi jauh, bersama Lulu. Kemana? Ke kota raja. Dengan keputusan hati ini, Han Han melanjutkan larinya. Tanpa ia sadari kedua kakinya sudah lelah sekali. Hanya berkat kemauannya yang keras luar biasa maka ia dapat berlari terus sampai menjelang senja di mana ia tiba di pinggir sebuah sungai yang airnya jernih. Melihat air gemilang inilah yang membuat lemas seluruh persendian tulangnya. Sekali ia melihat air dan merasa haus, terasalah seluruh kebutuhan jasmaninya. Haus, lapar, lelah. Kakinya tersandung batu dan ia jatuh terguling. Akan tetapi karena teringat kepada Lulu, ia cepat memutar tubuh dan menyambar tubuh adik angkatnya, membiarkan dirinya yang jatuh terbanting di bawah, sedangkan tubuh Lulu tidak sampai terbanting. Bahu dan pundaknya terasa nyeri, akan tetapi ketika ia memandang Lulu yang dipeluknya, ia tertawa. Bocah malas. Enak saja kau, ya. Ia mengomel, akan tetapi yang diomelinya tidak menjawab sama sekali karena sejak tadi Lulu memang sudah tertidur pulas di atas punggung Han Han. Demikian pulas tidurnya sampai dia tidak merasa bahwa dia hampir terbanting jatuh. Melihat keadaan adiknya, hati Han Han diliputi penuh rasa sayang dan kasihan. Ia lalu merebahkan tubuh anak perempuan itu perlahan-lahan di atas rumput hijau tebal di pinggir sungai, kemudian ia turun ke sungai, mandi dan minum sampai kenyang. Setelah itu, ia kembali ke bawah pohon di mana Lulu masih tertidur nyenyak. Ia lalu menanggalkan bajunya dan diselimutkan pada tubuh Lulu karena ia melihat betapa anak itu dalam tidurnya agak menggigil, menarik kedua kakinya sampai lutut menempel ke dada tanda kedinginan. Kasihan, bisiknya penuh kasih sayang. Aku harus mencarikan makanan untuknya. Akan tetapi pada saat Han Han berdiri dan membalikkan tubuh hendak mencari makan, hampir ia menjerit saking kaget dan cemasnya. Ternyata, tanpa dapat didengarnya sama sekali, di situ telah berdiri Mahabin Lomo. Bukan hanya kakek muka kuda itu sendiri yang datang, melainkan berempat, yaitu ada 3 orang lain lagi yang berdiri seperti arca dengan pandangan mata tak acuh kepada Han Han. Seorang adalah laki-laki gundul seperti Huisyo, kedua seorang laki-laki bermuka tengkorak saking kurusnya, dan yang ketiga seorang laki-laki bermuka bopeng, penuh totol-totol hitam. Usia mereka itu rata-rata 50-an tahun, dengan sikap dingin yang menyeramkan. Adapun Mahabin Lomo sendiri memandang kepada Han Han dengan muka bengis. Han Han bukan seorang penakut. Sama sekali tidak. Rasa takut seakan-akan telah terhapus dari hatinya bersama dengan terbasminya keluarganya. Dan ia memiliki rasa tanggung jawab yang tercipta daripada pengetahuannya tentang filsafat. Ia cerdik pula. Kecerdikan yang timbul dari keadaan tidak wajar setelah ia hampir mati disiksa para perwira di rumahnya yang terbasmi dahulu. Kini ia pun cepat menggunakan pikirannya, tahu bahwa ia tak mungkin dapat meloloskan diri dari tangan gurunya yang amat lihai ini. Tahu pula bahwa tiada gunanya melawan atau mencoba untuk melarikan diri. Nasibnya sudah pasti. Akan tetapi dia tidak mau kalau sampai Lulu terbawa-bawa mengalami bencana. Oleh karena itu, cepat pikirannya bekerja dan ia sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Mahabin Lomo. Suhu. Murid durhaka. Engkau sadar akan dosamu? Tecu sadar dan Tecu tidak menyangkal. Tecu telah melarikan diri dari Inkoksan karena Tecu ingin bebas. Dia tidak mau menyebut terus terang bahwa kepergiannya itu terutama sekali karena ia tidak mau berpisah dari Lulu. Karena itu, harap Suhu suka menjalankan hukuman. Tecu menyerahkan sebelah kaki Tecu, akan tetapi setelah hukuman terlaksana, harap adik angkat Tecu ini tidak diganggu dan biarkan Tecu bersama dia. Setelah berkata demikian, Han Han mengubah duduknya,
Tidak berlutut melainkan duduk dan melonjorkan kedua kakinya untuk dipilih suhunya, mana yang akan dibikin buntung. Diam-diam Mabin Lomo kagum bukan main. Belum pernah selama hidupnya ia menyaksikan seorang bocah yang memiliki ketabahan dan kekerasan hati seperti ini. Menyerahkan kaki begitu saja untuk dihukum potong tanpa sedikit pun memperlihatkan hati takut atau gentar, bahkan penyesalan pun tidak, minta maaf pun tidak, melainkan berani bertanggung jawab sepenuhnya. Enak saja kau bicara, karena Xiankou yang langsung mengajarmu, dia pula yang berhak menghukummu. Dan bocah ini yang menjadi gara-gara, akan kuhukum sendiri, hukum penggal kepala di depanmu. Kaget bukan main hati Han Han. Hal ini sama sekali tak pernah ia sangka-sangka, maka ia lalu menoleh kepada Lulu. Anak perempuan itu agaknya terjaga karena mendengar suara ribut-ribut, membuka matanya, mengucek-ucek mata kemudian memandang dengan sepasang mata lebar kepada Mabin Lomo dan 3 orang temannya. Melihat Han Han duduk bersimpuh, ia seperti merasa bahwa ada hal-hal tidak beres. Cepat ia menubruk kakaknya dan berkata, "Koko, ada apa? Siapakah orang-orang jahat ini?" "Hus, diamlah Moi-Moi. Beliau ini adalah guruku dan karena aku sudah bersalah meninggalkan perguruan, kakiku yang harus dihukum potong. Akan tetapi tidak mengapa asal kita tidak saling berpisah." "Kakimu dipotong?" "Tidak. Tidak boleh." "Wah, kau manusia jahat. Tidak boleh mengganggu kakakku, pergi. Pergi." Lulu yang biasanya penakut itu, mendadak saja menjadi beringas dan galak seperti seekor anak harimau, berdiri menentang Mabin Lomo dengan mata terbelalak marah. "Moi-Moi, kesini. Jangan begitu, aku melarangmu." Han Han berkata, maklum betapa berbahayanya sikap Lulu itu. "Tidak, sekali ini aku tidak mau menurutmu, Koko. Aku harus menentang niat keji manusia-manusia jahat ini, enak saja, masa kaki mau dipotong? Tidak boleh, hayo kalian pergi, kakek-kakek jahat." Lulu masih berdiri dengan sikap menantang dan matanya yang lebar itu seolah-olah mengeluarkan api yang hendak membakar Mabin Lomo dan 3 orang temannya. Mabin Lomo memandang Lulu dengan alis berkerut. Bocah, kau siapakah? Mengapa kau membela muridku yang durhaka ini?" "Namaku Lulu dan aku telah menjadi adiknya, kakakku Han Han. Tentu saja aku membelanya." "Lulu namamu?" Mabin Lomo menggerakkan lengannya dan tahu-tahu ia sudah menyambar baju di punggung anak itu dan mengangkatnya. Lulu meronta-ronta dengan mata terbelalak, bergidik ketakutan melihat muka yang seperti kuda itu begitu dekat, mata yang bersinar aneh itu menelitinya. Namamu Lulu dan mukamu seperti ini, matamu." Kau anak mancu, iya." Biarpun mulai ketakutan, namun Lulu masih marah. "Bukan, suhu. Bukan." Han Han berteriak, mukanya pucat dan ia mengkhawatirkan keselamatan adik angkatnya itu. Akan tetapi alangkah kaget dan gelisahnya ketika ia mendengar Lulu menjawab nyaring. "Benar. Ayahku perwira mancu dan keluargaku dibasmi orang-orang jahat seperti engkau ini. Lepaskan aku, lepaskan." "Ngek." Lulu dibanting dan anak itu pingsan seketika. "Suhu. Jangan bunuh dia. Buntungkan kakiku, bunuhlah aku, akan tetapi jangan bunuh dia." Han Han berteriak-teriak sambil meloncat maju hendak menolong Lulu yang disangkanya mati. Sebuah tendangan membuat tubuh Han Han terguling. Mabin Lomo memandangnya dengan mata melotot marah. "Bocah setan, murid durhaka. Engkau bersahabat malah mengangkat saudara dengan anak seorang perwira mancu? Keparat, tak tahu malu. Seharusnya kuhancurkan kepalamu sekarang juga kalau engkau bukan sudah menjadi murid Xiankou. Biar Xiankou yang akan menghukum dan menyiksamu." Dan bocah mancu ini, Mabin Lomo mengangkat tangan ke atas hendak memukul tubuh Lulu yang sudah pingsan tak bergerak itu. "Suhu, jangan." Tiba-tiba terdapat perubahan pada wajah Mabin Lomo. Ia menyeringai dan mengangguk-angguk. Bagus sekali. Dia anak seorang perwira mancu, ya? Bagus. Bisa dipakai untuk mengundurkan orang-orang mancu yang menjadi saingan mencari pulau." Ia tidak melanjutkan kata-katanya, melainkan cepat sekali tangannya bergerak dan ia sudah menotok Han Han. Kemudian ia memberi isyarat kepada 3 orang kawannya. Laki-laki muka tengkorak lalu menyambar tubuh Lulu yang sudah lemas dan dikempitnya.
Adapun laki-laki yang mukanya bopeng dan bertotol-totol hitam itu lalu menyambar tubuh Han Han yang tak mampu bergerak, juga dikempitnya. Kemudian mereka berempat lalu lari cepat sekali meninggalkan tempat itu. Kiranya tak jauh dari situ terdapat sebuah perahu yang diikat di pinggir sungai. Mereka melompat ke dalam perahu dan setelah mendayung perahu ke tengah dan layar dipasang, meluncurlah perahu itu, menuju ke laut. Han Han dan Lulu diikat kaki tangannya lalu dilemparkan ke dek perahu, kemudian totokannya dibebaskan. Lulu juga sudah siuman dan mengeluh. Ketika melihat bahwa dia terbelenggu dan terlentang di atas dek perahu, Lulu cepat memandang ke arah kaki Han Han yang juga terbelenggu di sampingnya. Anak ini menarik napas lega dan berbisik. "Hanko, syukur kakimu masih utuh." Anak ini terisak. "Diamlah Lulu. Jangan menangis. Aku takut, Koko. Jangan putus harapan. Selama nyawa kita masih ada, tidak perlu kita putus harapan. Tapi, mereka jahat sekali." "Hush, diamlah. Mereka itu seperti 2 ekor kelinci muda yang akan disembelih. Hanya mata mereka saja yang dapat bergerak memandangi 4 orang itu yang duduk di tengah perahu." Si muka bopeng mengemudikan perahu dan yang 3 lainnya duduk diam tak bergerak. Kemudian Ma Bin Lomo yang duduknya paling dekat dengan kedua orang anak itu, memandang Han Han dan menghela napas panjang seperti orang menyesal sekali. Mulutnya mengomel. "Murid murtad, murid durhaka." Han Han tidak putus harapan. Kalau gurunya itu hendak membunuh Lulu, tentu dilakukannya sejak tadi. Dengan menawan mereka berdua, hal itu menyatakan bahwa untuk sementara ini mereka berdua selamat, tidak akan terbunuh, dan tentu masih dibutuhkan. Dia tidak takut menghadapi hukuman potong kaki, yang dikhawatirkan adalah keselamatan Lulu yang kini telah dikenal sebagai putri seorang perwira Manchu. Suhu, murid sudah mengaku berdosa dan siap menerima hukuman. Akan tetapi Lulu ini sama sekali tidak berdosa, harap Suhu mengampuni anak kecil yang tidak tahu apa-apa ini. Cerewet. Engkau akan menerima hukuman dari Xian Kou sendiri, adapun bocah Manchu itu, setelah aku tidak membutuhkannya lagi, akan kupenggal di depan matamu. Suhu. Diam. Kau murid murtad, pengkhianat yang berkawan dengan musuh. Membuka mulut lagi, akan kutampar mulutmu sampai rusak. Han Han tidak bodoh, dan tidak mau lagi membuka mulut. Ma Bin Lomo segera bercakap-cakap sambil berbisik-bisik dengan 3 orang kawannya, tidak mempedulikan lagi kepada Han Han dan Lulu. "Hanko." Lulu berbisik. "Dia itu kejam dan jahat, mengapa engkau berguru kepada seorang seperti dia?" "Hush, diamlah, Lulu. Dia sakti sekali, maka aku berguru kepadanya." Perahu kecil itu meluncur cepat sekali dan menjelang malam perahu masuk ke lautan dan mulailah pelayaran itu amat sengsara bagi Han Han dan Lulu. Perahu diombang-ambingkan ombak laut dan kedua orang anak yang tidak biasa naik perahu di laut itu menjadi mabuk laut. Han Han yang telah memiliki sinkang yang amat kuat, dapat menahan rasa mabuk itu dan tidak terlalu pening, akan tetapi sungguh kasihan sekali keadaan Lulu. Bocah ini menjadi pening, mukanya pucat sekali dan ia muntah-muntah. Karena tangan kedua orang anak itu dibelenggu ke belakang, maka Han Han tidak dapat menolongnya dan Lulu sendiri terpaksa hanya dapat memutar tubuhnya, rebah miring sehingga muntahannya tidak mengotorkan pakaian. Suhu. Harap tolong membebaskan belenggu tangan adikku lebih dulu. Dia sakit. Ma Bin Lomo hanya menengok, lalu memberi isyarat kepada si kepala gundul yang bangkit berdiri menghampiri Lulu. Tangannya bergerak cepat menotok pundak Lulu yang segera menjadi lemas dan tertidur. Karena tertidur ini maka anak itu tertolong, tidak begitu menderita lagi dan tidak lagi mabuk-mabuk. Han Han bersyukur akan tetapi juga kagum. Kiranya 3 orang kawan gurunya itu pun bukan orang-orang sembarangan dan tentu memiliki kepandaian yang amat lihai. Malam itu mereka berdua diberi makan dan minum dan untuk keperluan ini mereka dibebaskan sebentar. Setelah makan dan minum, mereka disuruh tidur di dekat dek perahu dengan kedua tangan masih dibelenggu ke belakang dengan tubuh mereka, akan tetapi kaki mereka bebas. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, Han Han dan Lulu sama sekali tidak dapat tidur pulas. Lulu mulai menangis, akan tetapi dihibur oleh Han Han yang tetap bersemangat tinggi dan berhati besar. Lihat, alangkah indahnya pemandangannya, adikku.
Lihat itu di langit, bintang-bintang bertaburan seperti intan berlian. Dan laut amat tenangnya, seolah-olah kita tidak bergerak, ya? Padahal lihat layarnya berkembang dan perahu ini sebetulnya maju cepat sekali. Lulu terhibur dan setelah melihat ke kanan kiri yang adanya hanya air yang tertimpa sinar bintang-bintang yang suram, ia bertanya. Kita ini dibawa kemana, Koko? Entahlah, akan tetapi kalau tidak salah, Suhu dan teman-temannya itu sedang mencari sebuah pulau. Pernah aku mendengar para Suheng dan Suci bercerita tentang Pulau Es. Pulau Es? Di mana itu? Mau apa ke sana? Lulu bertanya, suaranya penuh kekhawatiran. Aku sendiri pun tidak tahu. Aku selalu berada di sampingmu, bukan? Selama aku di sampingmu, tidak usah kau takut. Aku akan melindungimu dengan sekuat tenagaku. Koko. Lulu menangis. Malah menangis. Ada apa? Koko, mengapa kau begini baik kepadaku? Suara Lulu terisak-isak. Aneh benar pertanyaanmu. Kau kan adikku, tentu saja aku baik kepadamu. Di dunia ini aku hanya mempunyai kau, dan kau hanya mempunyai aku. Hanko. Lulu kembali menangis dan anak ini lalu menggeser tubuhnya, merebahkan kepalanya di dada kakak angkatnya itu. Dalam keadaan seperti ini, akhirnya kedua orang anak itu tertidur. Perahu kecil itu melakukan pelayaran selama 3 hari 3 malam. Cepat sekali karena di waktu angin berkurang, mereka berempat menggunakan dayung dan karena mereka berempat merupakan orang-orang sakti yang memiliki sinkang kuat sekali, biarpun hanya di dayung, perahu itu meluncur amat cepatnya. Tujuan perahu itu adalah ke arah utara. Kalau air laut sedang tenang, Han-Han dan Lulu tidak amat menderita, akan tetapi apabila perahu dipermainkan gelombang besar, mereka menderita sekali, terutama Lulu. Pada hari keempat, pagi-pagi sekali matahari mulai muncul di permukaan air sebelah timur, si muka Bopeng tiba-tiba berseru kaget. Perahu di sebelah depan. Mereka semua memandang, termasuk Han-Han dan Lulu. Benar saja, di sebelah depan tampak sebuah perahu yang mengembangkan layarnya, perahu yang bercat hitam, juga layarnya berwarna hitam. Mahabin Lomo memandang ke utara, ke arah perahu itu dan melindungi matanya dari sinar matahari dari kanan. Pandang matanya tajam sekali, lebih tajam daripada kawan-kawannya dan setelah memandang dengan pengerahan tenaga sakti pada kedua matanya, ia berkata, perahu itu bukan perahu pemerintah Manchu. Selain tidak begitu besar, juga kulihat tidak ada tentara di atas perahu, hanya ada belasan orang. Juga bukan perahu nelayan, agaknya perahu orang-orang Kang Ou yang akan menjadi saingan kita. Kejar. Kita harus basmi mereka, lebih sedikit saingan lebih baik. Layar tambahan dipasang, si muka Bopeng memegang kemudi dan 3 orang sakti itu masih menambah kelajuan perahu dengan gerakan dayung mereka. Perahu kecil ini meluncur cepat sekali melakukan pengejaran terhadap perahu yang berada di depan. Tak lama kemudian perahu itu dapat disusul dan agaknya perahu yang berada di depan juga melihat adanya perahu kecil yang menyusul mereka, dan para penumpangnya agaknya tidak merasa takut, buktinya perahu itu tidak melarikan diri, bahkan seolah-olah menanti datangnya perahu kecil yang mengejar. Akhirnya perahu itu berdekatan, dengan jarak hanya beberapa meter. Kini tampak jelas kebenaran ucapan Mahabin Lomo tadi. Perahu itu bukan perahu pemerintah, juga bukan perahu nelayan. Yang berada di atas perahu itu adalah 13 orang, yang 11 pria yang 2 wanita. Kedua orang wanita itu berusia kurang lebih 25 tahun, cantik dan gagah. 11 orang pria itu berusia antara 30 sampai 40 tahun. Yang amat mencolok adalah pakaian mereka yang dasarnya berwarna hitam dan mereka semua membawa golok yang tergantung di pinggang dan tampaknya sikap mereka gagah. Han-Han memandang dengan hati tegang. Ia maklum bahwa akan terjadi hal yang mengerikan. Ketika ia menoleh ke arah Mahabin Lomo, ia melihat iblis muka kuda itu duduk bersila dan memandang ke arah perahu itu dengan pandang mata dingin dan sikap tak acuh. Si Huisyo dan si muka Bopeng juga memandang penuh perhatian, sedangkan orang yang bermuka tengkorak segera berkata lirih kepada Mahabin Lomo. Mereka adalah orang-orang dari Hak Liongpang, perkumpulan naga hitam. Sikat saja, habiskah mereka, kata Mahabin Lomo dengan suara dingin sehingga Han-Han yang maklum maksudnya menjadi ngeri. Lulu hanya memandang dengan mata terbelalak, tidak tahu apa yang akan terjadi. Akan tetapi, Siang Koan Lo Cian Pue mereka itu adalah orang segolongan.
Si muka tengkorak berkata dengan muka berubah, ragu-ragu dan khawatir. Ma Bin Lomo memandang kawannya ini dengan sinar marah. Orang Shisui, kau ini pembantu macam apa? Kita sudah berjanji, kalian bertiga yang sudah biasa dengan pelayaran dan tahu jalan, menjadi pembantu-pembantuku dan jika berhasil perjalanan ini, kalian akan kuberi masing-masing sejilid kitab ciptaanku mengenai ilmu silat tinggi. Syaratnya kalian harus menurut dan melaksanakan semua perintahku. Xian Kou yang memilih kalian. Apakah kini engkau hendak membantah? Apakah kau takut menghadapi tikus-tikus itu? Tidak. Tidak takut. Hanya. Cukup. Hadapi mereka, dan sampaikan pesanku agar mereka 13 orang itu cepat meloncat ke laut karena perahu mereka akan aku tenggelamkan. Dengan demikian, kita tidak membunuh mereka, hanya merusak perahunya. Han bergidik. Gurunya ini benar-benar kejam sekali. Kalau 13 orang itu dipaksa meninggalkan perahu dan meloncat ke laut, apa bedanya dengan membunuh mereka? Mereka berada di laut bebas, tidak tampak daratan, mana mungkin mereka dapat berenang menyelamatkan diri? Kalau tidak mati tenggelam tentu akan mati di perut ikan. Sementara itu, 13 orang di atas perahu hitam itu agaknya sudah mengenal si muka tengkorak. Seorang di antara mereka, yang tertua, berusia 40 tahun dan berjenggot panjang, segera mengangkat tangan menjura ke arah si muka tengkorak sambil berkata nyaring. Ah, kiranya Sui Chuan Long Hiong yang membalapkan perahu mengejar kami? Harap Long Hiong menerima salam hormat kami yang melakukan perintah ketua kami melakukan pelayaran ini. Cui, tuan sekalian, melaksanakan perintah apa maka berlayar sampai di sini? Suara si muka tengkorak terdengar dingin. Pimpinan orang-orang Hek Liongpang itu mengerutkan alisnya yang tebal. Kami menerima tugas rahasia dari Pangcu, ketua, kami dan bukanlah hak kami untuk menceritakannya kepada siapa juga. Kalau Long Hiong ingin mengetahui, hendaknya Long Hiong bertanya kepada Pangcu kami sendiri. Bukankah kalian disuruh mencari Pulau Es? Berarti kalian menyaingi kami, si muka tengkorak bertanya, suaranya marah karena biarpun di hatinya ia tidak setuju akan perintah Ma Bin Lomo, namun untuk melaksanakan perintah ini ia harus mencari alasan. Pimpinan rombongan Hek Liongpang yang berjenggot panjang itu tersenyum dan berkata, mana mungkin kami dapat menang bersaing dengan Loeng Hiong? Kami hanya mengandalkan nasib baik Pangcu kami. Kalian sudah berani mati menyaingi kami mencari Pulau Es, maka jangan sesalkan aku kalau harus mengambil kekerasan terhadap kalian. 13 orang Hek Liongpang itu mengeluarkan seruan marah. Mereka semua mengenal si muka tengkorak dan tahu akan kelihayannya, akan tetapi karena selama ini si muka tengkorak bersahabat dengan Pangcu mereka, sungguh mereka tidak menyangka bahwa orang tua itu akan memusuhi mereka. Sui Chuan Long Hiong. Pulau Es adalah sebuah pulau yang bebas, bahkan pemerintah sendiri belum pernah menguasainya. Siapapun berhak untuk mencarinya. Kami melaksanakan perintah Pangcu kami, dan Long Hiong adalah seorang yang sudah mengenal baik Pangcu kami. Dalam usaha yang bebas ini, bagaimana Long Hiong mengatakan kami menyaingi dan Loeng Hiong hendak melarang kami? Harap Long Hiong suka ingat akan persahabatan Long Hiong dengan Pangcu kami. Hihem. Si muka tengkorak terbatuk-batuk dan menjadi agak kikuk juga. Dia tidak takut kepada orang-orang Hek Liongpang ini, dan terhadap Pangcu mereka, dia hanya merupakan seorang kenalan saja. Tentu saja ia merasa sungkan, akan tetapi dia pun sudah mengenal siapa Ma Bin Lomo dan melanggar janji terhadap kakek sakti ini berarti bunuh diri. Maka ia lalu berkata, kalian mentaati perintah, aku pun demikian. Tidak ada jalan lain, kalian harus meninggalkan perahu kalian, sekarang juga karena perahu kalian harus ditenggelamkan di sini. Kembali seruan marah dan penasaran keluar dari 13 buah mulut dan wajah para rombongan Hek Liongpang menjadi merah. Si jenggot panjang yang tahu bahwa perintah itu merupakan perintah yang mengajak berkelahi, menyangka bahwa tentu di antara orang-orang yang berada di samping Sui Chuan itu yang merupakan biang keladinya. Akan tetapi dia tidak mengenal yang lain-lain dan melihat bahwa di situ terdapat 2 orang anak dalam keadaan terbelenggu, dia mengerutkan keningnya dan bertanya. Kalau kami boleh bertanya, siapakah yang mengeluarkan perintah gila itu? Apakah Lo Suhu, sebutan untuk Wei Xiao, itu? Si muka tengkorak Sui Chuan tersenyum dan mukanya makin mengerikan karena seperti tengkorak yang dapat tertawa. Lo Suhu ini adalah sahabatku yang terkenal di dunia Kangou, yaitu Kek Bu Wei Xiao seorang tokoh dari Kong Tongpai. 13 orang anak buah Hek Liongpang terkejut.
Nama Kek Bu Huisyo memang amat terkenal sebagai seorang tokoh yang menyeleweng dari Kong Tong Pai sehingga terusir dari perkumpulan silat yang besar itu. Mereka semua maklum bahwa Huisyo itu memiliki kepandaian yang tinggi sekali. Adapun dia itu adalah Ouqian yang terkenal dengan julukan Ou Bintai Hiap, pendekar besar bermuka hitam. Kembali 13 orang itu terkejut. Dalam dunia Kang Ou, nama si muka bopeng ini sungguh tidak kalah oleh nama besar Kek Bu Huisyo atau bahkan si muka tengkorak sendiri. Ou Bintai Hiap hanya julukannya saja Tai Hiap, pendekar besar, akan tetapi sebetulnya memiliki cacat yang amat menyolok, yaitu merupakan seorang pendekar yang biarpun suka memusuhi orang-orang golongan Liok Lim, perampok dan bajak, namun terkenal pula sebagai seorang Jai Huaket, penjahat pemetik bunga alias tukang memperkosa wanita. Tak mereka sangka bahwa si muka tengkorak itu kini berkawan dengan orang-orang pandai itu. Nama besar kedua orang Loong Hiong ini pun sudah kami dengar sejak lama, namun sepanjang ingatan kami, belum pernah kami dari Hek Liong Pang bentrok dengan mereka. Mengapa mereka sekarang memusuhi kami? Sama sekali tidak memusuhi, kata si muka tengkorak Sui Choan. Seperti juga aku, kedua orang sahabatku ini pun hanya pembantu-pembantu yang mentaati perintah beliau ini. Dia menuding ke arah Ma Bin Lomo yang masih duduk bersila sambil tidak menghiraukan mereka sama sekali, seperti orang mengantuk. Kini 13 pasang mata memandang ke arah Ma Bin Lomo dengan heran dan penuh rasa penasaran. Kakek berpakaian hitam itu kelihatannya saja aneh, mukanya amat buruk dan lucu, seperti muka kuda. Akan tetapi mereka belum pernah melihatnya sama sekali. 3 orang itu biarpun sakti, namun para anak buah Hek Liong Pang yang mengandalkan jumlah banyak masih tidak merasa gentar, apalagi terhadap kakek asing yang mukanya seperti kuda itu. Siapakah Lo Cianpui ini? Tanya si jenggot panjang menyebut Lo Cianpui karena dapat menduga bahwa biarpun mereka belum mengenalnya, namun kakek yang memiliki 3 orang pembantu seperti 3 orang tokoh itu pastilah seorang yang amat tinggi kepandaiannya dan pastilah terkenal. Sui Choan tersenyum lebar. Kalian ini orang-orang muda seperti tidak bermata dan tidak bertelinga, masa tidak mengenal Siang Koan Lo Cianpui dari In Kok San? Si jenggot panjang dan para adik seperguruannya memandang dengan mata terbelalak penuh perhatian, namun mereka tidak juga dapat mengingat siapa adanya seorang sakti Shi Siang Koan yang berdiam di In Kok San. Akan tetapi seorang di antara 2 wanita itu berkata lirih. Mukanya. Jangan-jangan dia. Ma Bin Lomo. 13 orang itu terkejut dan memandang makin terbelalak. Ma Bin Lomo menengok dan memandang 13 orang itu. Lihat baik-baik, bukankah mukaku seperti muka kuda? Aku memang Ma Bin Lomo. Hayo kalian lekas-lekas meloncat ke air dan hal ini hanya kulakukan mengingat kalian telah mengenal Sui Choan. 13 orang anggota Hek Liong Pang itu benar-benar kaget. Mereka tidak pernah mengira akan berjumpa dengan seorang di antara datuk-datuk persilatan yang kabarnya sudah menyembunyikan diri itu, di antaranya adalah si muka kuda ini. Akan tetapi karena perintah gila itu sama artinya dengan membunuh diri, tentu saja mereka sedapat mungkin hendak membela diri. Maaf, Lo Cianpui. Terpaksa kami tidak dapat meninggalkan perahu, karena kami harus tunduk terhadap perintah pangcu kami. Sui Choan, tidak lekas turun tangan menunggu apa lagi. Ma Bin Lomo membentak kepada 3 orang pembantunya. Kalian tidak lekas meloncat meninggalkan perahu, teriak si muka tengkorak sambil berjalan ke pinggir perahu, diikuti oleh 2 orang temannya. Suhu. Kalau mereka disuruh meloncat ke air, bukankah hal itu sama saja dengan membunuh mereka? Mereka tidak bersalah, mengapa akan dibunuh? Han tidak dapat menahan kemarahannya lagi, berteriak nyaring. Tutup mulutmu, murid murtad, bentak Ma Bin Lomo marah. Tentu saja 13 orang anggota Hek Liong Pang menjadi terheran-heran mendengar betapa anak laki-laki yang dibelenggu itu menyebut suhu kepada Ma Bin Lomo. Murid sendiri dibelenggu seperti itu, apalagi terhadap orang lain. Alangkah kejamnya si muka kuda itu. Akan tetapi karena mereka semua maklum bahwa kalau meloncat ke air tentu mati, si jenggot panjang berkata. Sungguh menakjubkan, si murid lebih bijaksana daripada gurunya. Samwi Long Hiong, 3 orang tua gagah, karena kami adalah orang-orang yang menjunjung kegagahan dan sebagai anak buah Hek Liong Pang yang mentaati perintah Pangcu, juga sebagai orang-orang gagah yang tentu saja hendak mempertahankan nyawa, kami terpaksa akan membela diri dan tidak mau menurut perintah gila itu. Orang-orang muda yang keras kepala, teriak Ouqian si muka bopeng dan mereka bertiga sudah meloncat dengan gerakan ringan sekali ke atas perahu Hek Liong Pang itu.
Sebagai orang-orang yang lebih tinggi tingkatnya, 3 orang itu tidak mengeluarkan senjata mereka dan hendak memaksa 13 orang lawan mereka itu untuk dilempar ke laut. Akan tetapi mereka kecelik. 13 orang itu adalah tokoh-tokoh pilihan dari Hek Liongpang dan kini ketua mereka mengutus mereka melakukan pekerjaan yang amat penting, yaitu mencari pulau es. Tentu saja ketua Hek Liongpang tidak mau mengutus anak buah yang kepandaiannya rendah. Begitu melihat 3 orang kakek yang lihai itu meloncat ke perahu mereka, 13 orang itu sudah siap mencabut golok masing-masing dan membentuk sebuah barisan melingkar, merupakan lingkaran yang kokoh kuat, barisan golok yang sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Begitu 3 orang kakek itu mendarat di perahu mereka, 13 orang yang membentuk lingkaran ini sudah bergerak, setengah berlari berputaran sehingga lingkaran itu bergerak-gerak dan 3 orang kakek berada di luar lingkaran. Ketika 3 orang kakek itu sambil berteriak maju menyerang dengan kedua tangan mereka, hendak mencengkeram seorang lawan dan dilempar ke laut, mereka masing-masing bertemu dengan 3-4 buah golok yang sekaligus menangkis dan membacok secara lihai sekali. Mereka terkejut dan cepat mengelak dan hendak membalas dengan hantaman kilat. Namun lingkaran itu bergerak dan mereka berhadapan dengan lain lawan sehingga mereka kembali harus mengubah posisi dan gerakan. Ternyata barisan 13 golok ini lihai sekali dan dapat bekerja sama dengan baik, saling membantu dan saling melindungi. 3 orang kakek itu mulai berputaran mengelilingi lingkaran itu, melakukan segala usaha untuk menyerang, namun selalu tidak berhasil. Andai kata 13 orang anggota Hek Liongpang itu mau menyerang, tentu mereka bertiga akan dapat memasuki pertahanan mereka dan merobohkan seorang di antara mereka. Akan tetapi, 13 orang itu tahu bahwa tingkat kepandaian lawan mereka jauh lebih tinggi maka mereka memusatkan perhatian dan tenaga mereka semata-mata untuk pertahanan sehingga kedudukan mereka kuat sekali. Betapapun 3 orang kakek itu berusaha, selalu serangan mereka gagal, karena setiap serangan seorang di antara mereka berhadapan dengan 3-4 orang yang menangkisnya. Setelah lewat 20 jurus belum juga 3 orang pembantunya merobohkan seorang pun di antara 13 orang anggota Hek Liongpang, Ma Bin Lomo menjadi hilang sabar. Sialan, kalian menjadi pembantu-pembantuku namun tiada gunanya. Mundur semua. Seruan ini segera diturut oleh 3 orang pembantunya yang meloncat kembali ke perahu kecil. Sesungguhnya, kalau mereka itu mau mencabut senjata masing-masing dan mengeluarkan seluruh kepandaian, agaknya mereka akan berhasil. Namun mereka memang setengah hati dalam pertandingan itu, masih agak segan mengingat bahwa Hek Liongpang bukanlah musuh dan bahkan masih terhitung segolongan. Ketua Hek Liongpang yang bernama Chiok Cheng, berjuluk Hek Hai Liong, naga laut hitam, adalah seorang bajak laut dan juga bajak sungai yang terkenal sekali, dan terkenal sebagai bajak yang hanya mau membajak perahu-perahu saudagar dan pembesar, tidak pernah mengganggu rakyat atau nelayan, dan juga tidak pernah memusuhi orang-orang Kangou. Kini terdengarlah lengking tinggi yang menyeramkan dan tubuh Ma Bin Lomo yang tadinya masih duduk bersila, tahu-tahu mencelat ke arah perahu Hek Liongpang itu dengan gerakan yang cepat sekali. 13 orang itu terkejut melihat tubuh kakek muka kuda itu tahu-tahu sudah menyambar ke arah mereka dan barisan itu cepat bersiap-siap dengan golok melintang di dada. Akan tetapi mereka menjadi makin terkejut karena kakek itu begitu menotolkan kedua kaki di perahu mereka. Perahu itu terguncang keras sehingga kuda-kuda kaki mereka pun menjadi kacau. Dan pada saat itu Ma Bin Lomo melakukan gerakan meloncat seperti terbang mengelilingi mereka dengan kedua lengannya bergerak-gerak seperti mendorong. Terdengar pekik-pekik mengerikan dan dalam sekejap mata saja terdengar golok terlepas dari tangan, berjatuhan di lantai perahu berkerontangan disusul robohnya tubuh mereka. 13 orang itu roboh malang melintang dan menggeliat-liat dengan wajah berubah, mula-mula pucat. Kemudian makin lama menjadi biru dan tubuh mereka yang menggeliat-geliat itu menggigil kedinginan. Mereka itu telah menjadi korban pukulan Swat Im Xinjiang dan akibatnya benar-benar mengerikan sekali. Mereka itu mati tidak hidup pun tidak, melainkan tersiksa oleh rasa nyeri yang diakibatkan oleh hawa dingin yang seolah-olah membuat isi dada mereka membeku. Kalian memang sudah bosan hidup, kata Ma Bin Lomo. Kemudian kakek sakti ini menyambar sebatang golok musuh yang berserakan di lantai perahu, dan dengan senjata ini ia meloncat ke kepala perahu, membacok beberapa kali ke lantai dan pecahlah dasar perahu sehingga air mulai menyemprot masuk. Setelah melempar golok itu ke air, ia lalu melompat dengan enaknya ke perahu sendiri.
4 orang kakek itu berdiri di perahu mereka, memandang perahu hitam yang mulai tenggelam, membawa 13 orang yang menggeliat-geliat dalam sekarat. Oh, kejam sekali. Koko, aku takut. Lulu berkata lirih dan mulai menangis. Han hanya menggigit bibir dan diam-diam membuat perbandingan antara kakek yang menjadi gurunya ini dengan Kang Toukui gak liat, sukar ia menentukan siapa di antara kedua orang itu yang lebih kejam hatinya. Memang mereka memiliki pegangan yang berbeda, yaitu kalau Kang Toukui gak liat merupakan seorang yang mau tunduk kepada kerajaan Manchu, sedangkan si muka kuda ini menjadi seorang penentang bangsa Manchu, namun baginya, kedua orang itu merupakan orang-orang yang memiliki pribadi yang amat mengerikan, memiliki watak kejam yang mudah saja membunuhi orang lain seperti orang membunuh semut saja. Bersambung ke bab 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.